Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya man udahta lana subul hidayah wajahta an basarnak syawatal gawayah wa nusalli ala man arsaltahu syahidahu wa mubashira wa nidira wa da'iyan bi'isnih wa syiraja munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya yauma la maradda lahu min Allah. Malakum min malja yawma idin wa malakum min nakir. Sadaqallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita untuk mentadabbur ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang gunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Jadi manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jika masa muda, sehat, kaya, waktu senggang sulit untuk beramal, maka jangan harap selama waktu tersebut bisa semangat. Ditambah lagi jika benar-benar telah datang kematian, bisa jadi yang ada hanyalah penyesalan, ya. Maka Allah ada menjelaskan dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat 47, istajibu li rabbikum. Patuhilah seruan Tuhanmu. yakni terimalah seruannya untuk beriman kepada Allah, kepadanya, dan kepada kitab-kitab dan rasulnya yang diserukan kepada kalian. Itu yang dimaksud dengan istajibu li rabbikum, maksudnya terimalah seruan Allah dan berimanlah kepada ketetapannya, kepada kitab-kitabnya dan ketentuan-ketentuannya. Min qabli ayyatiya yauma la maradda lahu minallah. Sebelum datang dari Allah satu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. yakni sebelum datang hari kedatangan ajab dari Allah yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Kita nggak bisa. Malakum min maljan yauma idin. Kamu tidak dapat memperoleh tempat berlindung pada hari itu nanti, sehingga kalian dapat berlindung di sana, nggak bisa. Wa malakum min nakir, dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosa yang pernah diperbuat. yakni pada hari itu kalian tidak memperoleh orang yang dapat menolak ajab yang akan menimpa mereka. Nggak ada yang bisa seorang pun menolongnya. Jangan kira anggap kita ada backup bisa menolong, nggak ada. Oleh karena itu dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idu. Jadi pada satu saat pernah datang seseorang kepada Rasul dan Rasul menasihatinya.
Iktanim hamsan qabla hamsin. Maka Rasul mengatakan, gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama adalah sababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, waginaka qabla faqrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakir atau masa miskinmu. Yang keempat, wa faraghaka qabla suglika. Gunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Kehidupanmu sebelum datang kematian. Ini dalam kitab Baihaqi, dalam kitab Syu'bul Iman, Syu'batul Iman. Hadis yang ke 10.248. Ini jadi ada 5 peringatan Rasul tadi, nasihat Rasul tadi. Pertama, masa muda sebelum masa tua. Masa muda adalah waktu di mana seorang memiliki energi, kekuatan, dan semangat yang tinggi. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk memanfaatkan masa muda ini untuk melakukan kebaikan, ibadah, dan hal-hal yang produktif. Karena ketika seorang mencapai masa tua, energinya dan kekuatannya akan berkurang. Dan mungkin tidak lagi bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh waktu masa muda. Maka sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa sehat sebelum masa sakit datang. Kesehatan adalah nikmat yang besar dari Allah, ya. Namun seringkali kita baru menyadari betapa berharganya kesehatan ketika kita jatuh sakit. Hadis ini mengingatkan kita untuk memanfaatkan masa sehat dengan sebaik-baiknya. Baik itu dalam beribadah, bekerja, maupun membantu orang lain sebelum datangnya masa sakit yang bisa membatasi aktivitas kita. Saya ada pernah baca begini Pak ya, pengalaman ada seorang sudah tua, tahu-tahu mendadak sesak napas. Dibawa ke rumah sakit, ditangani oleh dokter ahlinya. Berapa jam kemudian dia siuman, bisa kembali. Si bapak itu langsung nanya dokter, dok berapa biayanya? Pak, bapak jangan ngelamun, katanya. Nanti kalau bapak nggak mampu, biar saya bantu dengan BPJS. Bukan, saya pengen tahu berapa. Ya 5 juta. Ya. Maka dokter mengembalikan kepada dia, bapak nanti saya bantu. Bukan dok, saya lebih dari itu saya bisa bayar 10 juta, saya masih bisa bayar. Tapi kenapa? Yang saya pikirkan, kalau beberapa detik, beberapa menit saja saya sesak napas sedemikian, berapa napas yang saya pernah gunakan dalam kehidupan ini. Coba bayangkan kalau setiap saat begini, umur 75 tahun saya bilang kata gitu. Nah, itulah harga napas setarikan itu 5 juta. Ya. Maka masa sehat ini harus ingat, kita bakal sakit, ada. Yang ketiga, masa kaya sebelum masa miskin. Kekayaan atau kecukupan harta adalah kesempatan untuk berbuat banyak kebaikan seperti sedekah, membantu sesama,
dan menunaikan berbagai kewajiban finansial dalam Islam, Rasulullah ingatkan agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena kekayaan bukanlah suatu yang abadi dan bisa berubah menjadi kemiskinan kapan saja. Ya. Dulu saya waktu tinggal di Kartini ini Pak, itu kebakaran itu 3 RW. 3 RW itu jumlahnya 555 kakak. Itu banyak orang yang begitu selesai kebakaran sudah rata tanah, nanain, mana kunci saya, mana kunci saya. Sebentar, kekayaan itu tidak lama. Sesaat saja dengan dilalapnya api, dia sudah nggak sadar bahwa itu merupakan ujian, tapi dia tidak sadar memang. Itulah yang kadang-kadang orang di waktu kaya lupa. Allah bisa itu mencabut. Siapapun orangnya bisa Allah angkat atau Allah berikan demikian. Yang keempat, masa longgar sebelum masa sibuk. Waktu luang adalah anugerah yang sering kita abaikan. Di masa-masa luang kita seharusnya memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Sebab ketika masa sibuk datang, kita mungkin tidak lagi memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya bisa kita lakukan di waktu luang. Masa luang ini pokoknya dalam hidup ini sekarang kita harus memenuhi kehidupan itu. Cobalah lisan ini basah menyebut nama Allah. Lisanan zakian ratiban bijikrika. Kapanpun dimanapun, jangan sampai seperti Allah katakan dalam surat Al-Hasr surat 59 ayat 19, wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Itulah orang-orang yang fasik. Ya. Yang kelima, masa hidup sebelum datang masa kematian. Ini adalah inti dari semua poin yang kita kaji ini sebelumnya. Selama kita masih hidup, kita memiliki kesempatan untuk berbuat kebaikan, beribadahlah dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan bisa datang kapan saja. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu hidup kita sebelum datang kematian. Jangan sampai ketika nanti dalam surat Al-Qiyamah akan dijelaskan surat 75 ayat 26 sampai 31, kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali kamu jangan menyesal. Idza balagatit taraqi, ketika nafas sudah sampai ke tenggorokan. Wakila man raqin, siapa yang dapat menyembuhkan, siapa yang dapat menolong. Sedangkan pada saat itu wal tafati saki bisaki, betis kiri dan betis kanan bertaut menjadi satu sakitnya. Wajadna anahul firaq, kita yakin kita akan berpisah dengan dunia yang kita hadapi sekarang. Itu. Nah, pesan Rasul ini iktanin homsan qabla homsin memang sangat relevan dengan kehidupan yang kita hadapi. Maka rakan secara keseluruhan dari sini adalah mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita miliki dan memanfaatkan dengan sebaik mungkin sebelum kesempatan itu hilang. Oleh karena itu, ada seorang pernah nanya kepada Rasul. Ini dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadasan Abu Habsin itu diriwayatkan dari Abu Habsin. Orang datang kepada Rasul bertanya, ya Rasulullah, ayyun nas khairun? Siapa manusia yang paling baik?
Rasul mengatakan manusia yang baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Itu. Kemudian nanya lagi mereka, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling jelek? Manusia yang jelek adalah manusia yang panjang umurnya, jelek perbuatannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini adalah hasan sahih. Jadi dari hadis ini mudah-mudahan kita tidak termasuk orang tua yang panjang umur jelek perbuatannya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah dengan kita datang ke masjid ini, dan saya pikir masjid ini harus terus diramaikan waktu subuh, karena Hasan al-Banna ada pernah mengatakan kalau Islam ini tegak di negerimu, sholat subuh itu harus seperti sholat Jumat. Kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, insya Allah Islam akan tegak di negeri kamu. Ini sholat subuh ini Pak, ciri-ciri orang. Kata Buya Hamka nih dalam satu fatwanya, kalau kamu mau melihat orang Islam waktu Idul Fitri, Idul Adha, itu lihat orang Islam ya. Tapi kalau mau lihat orang yang beriman, waktu subuh. Karena berat, subuh ini berat, kalau enggak nawaitu kita kuat, berat. Jadi kalau mau lihat orang Islam waktu Idul Fitri, Idul Adha tuh di lapangan. Tapi kalau melihat orang yang beriman waktu subuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu nanti di hari kiamat ada 4 pertanyaan para jamaah. Dalam hadis Imam Tirmidzi dijelaskan di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajulu qadaman abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Seseorang tidak akan bergeser kakinya atau tidak akan masuk ke dalam neraka ketika ditanya 4 persoalan dia bisa menjawab. Pertama, ditanya oleh Allah itu tentang umurnya, bima abnahu, dihabiskan untuk apa? Kita nih, saya berpikir gini Pak, saya suka baca-baca gitu, lihat Buya Hamka aja itu umurnya itu ketika dipanggil oleh Allah 73 tahun Pak. Saya mikir, ya Allah, saya sudah 74 tahun ini. Kalau dia dipanggil udah berbuat banyak. Kalau saya, coba hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu masing-masing sebelum kamu dihisab di mahkamah Allah nanti. Itu. Umur itu Pak. Jadi sesungguhnya hidup ini di dunia ini hanya untuk menunggu datangnya waktu sholat dan untuk disolatkan itu. Hidup itu. Jadi kita setiap hari nunggu waktu sholat atau nanti disolatkan itu. Ya. Dengan demikian segala aktivitas pekerjaan ya sejenis merupakan salah satu bentuk dalam menunggu datangnya waktu sholat. Maka kita hari telah siang, langit mulai menggelincir. Saat manusia berkecimpung dalam urusan dunia, maka datanglah waktu sholat zuhur atau azan. Di sana inilah muslim wajib melepaskan segala kegiatan menghadap ilahi Rabbi. Lepaskan. Takut lagi enggak sholat dipanggil Allah. Ini yang khawatir. Karena memang beberapa hadis yang kuat itu nanti manusia itu akan diperiksa masalah sholatnya itu. Dari mulai baik enggak sholatnya. Yang kedua akan ditanya tentang kedua ilmunya dimanfaatkan untuk apa? An ilmihi bima abnahu bima fa'ala. Ilmunya dimanfaatkan untuk apa itu? Dalam teks Al-Quran dan hadis ilmu memiliki posisi yang sangat penting, sangat penting. Maka menuntut ilmu sejatinya adalah kewajiban bagi setiap muslim.
Tapi jika ilmu tersebut dimanfaatkan untuk menyombongkan diri, mengejek orang yang bodoh, maka ganjarannya adalah neraka. Ya. Ini dalam satu hadis ada dikatakan di halaman 4. Ya. Rasul ada menjelaskan, man talabal ilmu, barang siapa orang yang menuntut ilmu dengan maksud untuk membanggakan diri di hadapan ulama, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh, atau agar dengan ilmunya tersebut semua manusia memberikan perhatian kepadanya, maka dia adalah neraka tempatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak boleh sombong. Ada pepatah mengatakan, semakin berilmu semakin tunduk kepada, seperti padi itu, semakin berisi semakin, bukan semakin berilmu menganggap itulah yang dia kuasai. Yang ketiga adalah tentang hartanya diperoleh dari mana dan untuk apa. Kita mempunyai kasab perbuatan tiap hari untuk mencari mal, kekayaan. Untuk apa? Maka dalam satu hadis dikatakan, dalam hadis Bukhari ini, ya, telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami saudaraku dari Sulaiman, dari Muawiyah, dari bin Mujarid, dari Abu Hubab, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya. Salah satunya berkata, ya Allah, berikan pengganti bagi siapa yang menapahkan hartanya. Jadi pagi hari kalau ada orang yang menapahkan hartanya untuk di jalan Allah itu, ya Allah, gantikan hartanya. Malaikat ini yang mendoakan. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikan kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Bahil ini. Ini hadis Bukhari ini. Ya untuk apa? Ini jelas. Jadi harta diberikan amanat dari Allah. Ya. Bukan untuk sekedar kita poyak, bukan, ya amanat. Karena semuanya akan ada pertanggungjawab. Yang keempat tentang fisiknya, masa mudanya digunakan untuk apa tadi, ya? Adalah sebuah kesalahan fatal, sebuah anggapan bahwa masa muda saatnya berhura-hura bebas, masa bersenang-senang dan sejenisnya. Justru Islam menuntun umatnya agar menggunakan usia muda untuk beramal saleh. Karena apa? Saya baca dalam surat An-Nur nih Pak, surat 24 ayat 24. Kegiatan kita dalam hidup, yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aidahum wa arjulahum bima kanu ya'malun. Pada hari nanti lidah, tangan, kaki bakal ditanya dengan apa yang ya'maluna, yang diperbuat. Ini Quran yang bilang. Perbuatan lidah, perbuatan tangan, perbuatan kaki ditanya. Bahkan bumi mengatakan, aku diinjak di sini Allah oleh manusia ini. Ini bicara nanti dalam hadis. Ya. Sebab siksaan tersebut terjadi pada hari kiamat, yaitu di mana mulut-mulut mereka bersaksi melawan diri mereka dengan apa yang diucapkan, dan tangan-tangan serta kaki mereka juga akan berbicara dengan apa yang telah mereka perbuat. Tapi pada saat itu enggak ada kemampuan kita untuk melakukan satu omongan atau perkataan yang bisa mengelak, tidak bisa. Ini dalam surat Yasin, surat 36 ayat 65. Al-yauma, ada alif lam tuh Pak, pasti. Jadi kalau kalimat ada alif lam berarti makrifah. Al-yauma nahtimu, pada hari itu mulut kamu, nahtimu dari kata khotama, ditutup, ala afwahim, mulut kamu, wa tukalimuna, dan ia ngomong kepada kami, aidihim,
wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi atas kami nanti kaki-kaki kamu bima kanu yaksibun, dengan apa. Jadi di sana Pak, di akhirat mulut tidak bisa untuk menolak apa yang kita perbuat. Yang bicara adalah tangan, kaki, dari kata kasaba yaksibuna, yang diperbuat. Ya sudah, yang pernah berbuat sesuatu ya pagi hari ini niatkan, ya Allah, aku melalui kehidupan yang telah aku lakukan banyak kesalahan, ya aku taubat ya Allah. Dulu aku tidak tahu ya Allah. Aku yakin Engkau adalah mengampuni apa yang aku lakukan. Karena saya baca dalam beberapa ayat memang ketika ada kesadaran kita untuk taubat kepada Allah dengan apa yang kita perbuat, masa lalu yang kita lakukan akan dihapus dan Allah akan berikan kebaikan nantinya. Itu dalam surat At-Taubah, surat 25 ayat 70 itu Allah menjelaskan. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa ulaika yubadillahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang bertobat, tobatnya disertai dengan iman, imannya disertai dengan amal yang soleh, maka Allah mengganti kejahatan, kejelekan yang pernah ia lakukan hasanat dengan kebaikan. Itu janji Allah. Nah, itu makanya sebelum datang napas ke tenggorokan, nah kita sekarang, walaupun sesaat besok kita udah kembali insya Allah. Nah, pada hari itu kami mengunci mulut orang. Semua manusia, mereka tidak bisa berkata, yang berkata tangan, ya. Mulut nggak bisa ngomong. Walaupun orang ahli bicara di dunia, ahli debat, ahli katakan membela di depan hakim-hakim, di sana nggak bisa. Al yauma nahtimu afwahihim, mulut dikunci. Di halaman 5 tidak kalah akan bersaksi juga kepada kita. Itu dalam surat Al-Fussilat, surat 41 ayat 22. Ini yang harus kita perhatikan banget ya. Wa ma kuntum tastatiruna ayasyhada alaikum sam'ukum wal absarukum wala juludukum walakin donantum anallaha la ya'lamuna katsiran mimma ta'maluna. Pada hari ini kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi, tidak dapat menolak dari kesaksian pendengaran kamu, penglihatan kamu, kulit kamu. Jadi nggak bisa tuh menolak. Pasti pendengaran akan jadi saksi, pasti mata akan jadi saksi, bahkan kulit kamu. Tapi kadang-kadang kita dalam kehidupan walakin donantum, kita nganggap anallaha la ya'lamu, dari kita anggap Allah tidak tahu apa yang kita perbuat. Kebanyakan apa yang kita perbuat seakan-akan Allah nggak tahu, padahal Allah menjelaskan mimma ta'malun, apa yang kamu perbuat, padahal Allah tahu. Apapun yang kita perbuat Allah tahu. Jadi jangan gegabahlah hidup. Hidup ini ada pertanggungjawab dan akan kembali kepada Allah. Kita hayati hidup dengan baik untuk mencapai target akhirat yang baik. Jadi kalau kalian tidak bisa bersembunyi di sini saat melakukan kemaksiatan dimanapun karena takut di hari kiamat, nggak bisa. Akan tapi kalian mengira dengan melakukan kemaksiatan bahwa Allah tidak mengetahui. Banyak dari amal-amal perbuatan kalian yang dengannya kalian mendurhakainya, itulah dugaan buruk-buruk kalian yang kalian sangkakan itu. Jadi orang yang sekarang berangan begitu begini perbuatan dia dikira Allah nggak tahu. Masya Allah. Nah inilah para jamaah, maka tujuan hidup kita hanya untuk beribadah. Kita diciptakan bukan untuk semacam-macam ibadah. Coba perhatikan kalimatnya nih dalam surat Al-Jariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu. Pak, kalau di kalimat ini diawali dengan ma, kemudian di ujungnya ada illa, itu berarti pengertiannya dan tidak ada. Ini sebagai hasar, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Ada illa liya'buduni, ini merupakan bahwa tidak ada yang harus kamu abdi selain kepada Allah. Itu pengabdian kamu, tidak ada yang harus kamu mengabdikan kecuali
kepada Allah. Ini kalau sudah kalimat diawali wa ma, di ujungnya ada ila, hasr. Ya. Jadi tugas hidup kita adalah beribadah. Jadi dalam Islam tidak ada dikotomi. Oh ini urusan dunia, oh urusan akhirat. Semuanya 24 jam include ibadah kepada Allah. Maka ada kalimat innamal a'malu. Kenapa kalimatnya enggak innamal a'mala? Mestinya kan dibaca fathah, kok dibaca doma? Karena perbuatan harus benar-benar punya kualitas. Bukan hanya berbuat, tapi harus ada kualitas perbuatan itu. Ya. Karena Allah menjelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 115-nya, apa hasibtum annama khalaqakum abasa? Apa kamu ngira aku menciptakan kamu ini main-main? Enggak. Allah menciptakan kita ini enggak main-main, benar-benar suruh ibadah. Ya. Dan kamu wa anakum ilahi la turja'un. Benar-benar kamu akan dikembalikan kepada Allah, kepada kami. Kehidupan ini ada ujungnya. Akan kembali kepada Allah. Ya. Jangan terlena dengan kehidupan dunia yang fana, yang penuh dengan macam-macam godaan. Karena Allah menjelaskan di dalam surat Maryam, surat 18 ayat 46, al-malu wal banun jinatun hayatud dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan saja. Tapi ada, Allah jelaskan, wa baqiyatun sholihat khairun inda rabbik. Ada yang lebih baik kehidupan itu, amal soleh, perbuatan baik itu yang akan baqiyatun, bako, kekal di sisi Allah. Yang akan kekal inda rabbik. Sawabal, akan menjadikan balasan, ganjaran yang baik, amla, yang kekekalannya itu. Jadi harapan kita itu wa baqiyatus sholihat khairun inda rabbik. Amal-amal yang baik itu sesuatu yang akan menjadi tumpuan kita, harapan kita. Ya, jangan selalu beramal jelek, ngebohongin rakyat. Ya. Ya. Dikira di hadapan Allah enggak ada pertanyaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu saya ingatkan di sini ada satu hadis Imam Muslim, An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah bersabda, yatba'ul mayyata salasa, yang mengikuti mayit itu nanti kalau orang sudah meninggal ada 3. Fayarja'u isnanani, yang akan kembali adalah 2, wa yabqa wahidatan, dan yang akan tinggal dengan dia 1. Jadi kalau ada orang meninggal diiringi oleh anak, istri, teman sejawat dan sebagainya hartanya, tapi yang akan tinggal dengan dia 1. Wa yatbahu ahluhu wa maluhu, dan kembali harta dan anaknya, wa amaluhu, tapi yang akan tinggal adalah amalnya. Harta dan amalnya dan keluarganya akan kembali, sedangkan amalnya akan siap menemaninya. Nah, mari kesempatan hidup yang sekarang ini manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kita mencoba bahwa hidup ini dianggap masih panjang. Hidup ini menunggu sholat dan menunggu disolatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat diri saya dan para jamaah semuanya. Dan yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang alpa datang dari pribadi saya. Semoga Allah memaafkan kesalahan saya, kekurangan saya, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita